Gimana? Ya kita mulai kan diskusinya, Iya, ngobrolannya. Nggak usah lah iya kita nah terlalu kak. banyak ketawa nih. Iya nah, bukan mbak ini tuh bingung tau gak sih? Oh gitu. Nggak usah bingung, langsung aja. Kita Iya sekarang iya. Hmm, mau ngobrolin tentang perayaan di tanggal 21. Ya kan ya? Perayaan apa tuh? iya perayaan dia tuh cenderung ke kaum Hawa. Ayo apa itu? Kenapa tiba-tiba kaum Hawa? Emang perayaannya apa? Iya karena emang yang dirayakan itu tokoh yang berasal dari kaum Hawa gitu. Asik. Nah Bagus adalah bridging-bridgingnya. Adalah namanya adalah siapa kak? Kartono. Hawa, bukan Hawarian nih. Iya, Hari Kartini ya. Hari Kartini. Hari Kartini, betul sekali. Hmm. 10 dan 5 bintang untuk Kauki. Yo, Hari Kartini, betul. Jadi kita mau coba berbagi perspektif mungkin Kak ya tentang hari udah lama aku nggak pernah dengar bahasa perspektif. Asik. Oke. perspektif. Ini semakin ini episode ketiga semakin semakin ke sini bahasa-bahasa kita ini akan semakin formal ya. Nggak usah lah ya. Oke. Ya, kita akan berbagi ini, berbagi apa sih? Ya narasi ya tentang Hari Kartini Yap. gitu. Oke deh. Jadi mau kita memulai dari mana nih? Kayaknya di aku tuh tentang perayaan Hari Kartini um, cukup apa ya namanya? Beberapa kali jujur kurayakan dengan teman-teman tahu. Ini meskipun Oh aku ya, laki-laki ya, meskipun aku laki-laki tapi beberapa kali merayakan dan melihat secara langsung bagaimana sih euforia itu pada saat aku bareng teman-teman perempuan gitu. Itu lucu itu sih. di komunitas kakak atau di mana tuh? Kemarin itu seingatku yang paling ingat dia waktu aku KKN teman-teman merayakan itu dengan menggunakan pakaian batik gitu. Batik Oh, Masya Allah. gitu sih. Tapi teman-teman perempuan aja, aku sisa foto-foto doang. Oh, itu Anda tidak merayakan ya, Bung? Aku ikut Enggak. merayakan. Oh, turut ya, turut ya. Yo. Tapi aku mau kan lagi-lagi kan ini bicara tentang apa yang pernah kulihat dan kulaluin gitu ya. Tapi kan sebenarnya aku nggak pernah as a woman gitu ya. Gimana tuh memaknai itu sebenarnya? Wah, ini berat sekali. Jadi, Ya enggak kan, karena kan siapa tahu kamu melakukan dan bahkan berdiskusi tentang Hari Kartini dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu gitu dari teman-teman perempuan. Kan aku enggak ya. betul, betul. Iya, aku mau ini kali Kak ya, mau apa namanya kilas balik gitu kan. Cailah beberapa belas tahun yang lalu gitu. Karena emang nggak tahu ya, menurut aku beberapa belas tahun yang lalu itu momen yang berkesan sekali gitu. Nah, buat aku untuk selebrasi peringatan Hari Kartini itu. Hmm. Nah, jadi dulu itu di SD aku gitu ya, tiap Hmm. kali di tanggal 21 April akan selalu ada perayaan Hari Kartini. Terutama buat teman-teman yang siswi gitu ya, murid-murid siswi, itu akan diminta untuk mengenakan pakaian adat. Terserah mau itu kebaya atau mungkin baju-baju yang berasal dari daerah-daerah masing-masing gitu. Hmm. Dan apa ya yang paling di highlight itu juga di dalam perayaan itu bukan hanya sekedar selebrasi gitu, tapi juga ada beberapa perlombaan yang kemudian diadakan kayak memasak, terus tuh Hmm. juga apa kayak lomba ini loh kak, apa sih namanya kayak nyusun-nyusun tumpeng gitu nah kak, pokoknya emang hias makanan lah intinya kayak gitu kan, sama ada beberapa lomba yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau ditarik setelah besar ini gitu ya, kayak entahlah ini psikologi atau Hmm. memang hikmah yang bisa aku dapat adalah hal-hal yang ternyata bersifat apa ya
semacam mungkin ekspresi atau mungkin berkarya gitu ya, itu tuh juga bisa dilakukan oleh kaum perempuan gitu. Jadi kayak sebenarnya kaum perempuan itu pada hakikatnya tidak terbelenggu dan tidak boleh untuk dibelenggu kayak Masya gitu. Allah, takbir. Kayak Iya, gitu iya. Kak. Benar, Emang benar, kalau benar. dari Kauki sendiri deh sebagai jadi ya apa namanya pihak lelaki gitu ya. Kalau memandang hal-hal yang tadi aku sampaikan itu gimana? Apakah itu jadi bentuk kontradiktif kah atau mungkin apa ya? Justru kakak itu mendukung dan sepakat gitu loh. Wah, wah ini ya banyak netizen ini yang akan. Aku juga. Oke, oke, oke. Aku takut salah ngomong lagi. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari sejarahnya gitu ya, kalau kita mau, let's say, ya mau tidak mau kan, ketika kita memperingati sesuatu, sebagai orang yang berakal, we need to learn gitu. Kita harus mempelajari itu. Uh, karena tidak mungkinlah sesuatu hal ini ada kalau tidak ada sebab-sebabnya dan mungkin itu harus kita pelajari. Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, ya kan sebenarnya uh, Kartini gitu ya mengajarkan tentang itu ya, mengajarkan tentang dan memperjuangkan tentang hak-hak perempuan, memperjuangkan bahwa perempuan bersuara, punya wawasan luas, dan beberapa yang mungkin stigma-stigma yang hadir gitu ya sebelum-sebelumnya itu dikontranarasikan ataupun ada pembuktian diri gitu ya dari apa yang sebelumnya yang jadi stigma. Dan secara pribadi kalau ditanyain gimana tuh Kak, mendukung atau apa segala macam. Kalau bicara tentang pemenuhan hak gitu ya ataupun ingin memberikan ruang untuk mengeluarkan pendapat, terus hal-hal yang berkaitan dengan belajar berwawasan luas dan lain-lain sebagainya, kurasa sah-sah aja gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang patut untuk nggak ada sekat gitu, nggak ada pembanding atas bawah, nggak ada pembanding kanan kiri gitu. Ya kita sama-sama, karena ya kita diberikan akal gitu ya untuk menelaah dan belajar dari sana gitu. Jadi kurasa sih kalau nafas perjuangannya ingin membuktikan bahwa kelas ini punya kemampuan dan lain-lain sebagainya, itu aku sangat sepakat dengan itu dan itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang aku bawa. Namun, ada kata namun lagi ya, ini akan dipotong tiba-tiba nih. Namun ada beberapa hal yang mungkin dari sisi apa lagi namanya ya, dari sisi kodratullah gitu ya. Ini aku tidak mau terlalu jauh gitu. Kodratullah yang memang mungkin nggak bisa disamain ini karena lagi-lagi bicara tentang mengambil perannya masing-masing. Itu kata kuncinya tuh. Kita nggak bisa menyamakan, tapi kita harus memahami bahwa faktor perbedaan itulah yang bisa untuk dirajut dalam proses kebersamaannya. Gitu. Wah, Betul. aku deg-degan lagi. Tapi so far itu yang ku pahamin ya Kak. Jadi maksudku itu jadi penting tuh karena lagi-lagi Kartini mengajarkan teman-teman, at least di kami juga ya. Aku menarasikan untuk semuanya gitu. Tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan untuk berpendidikan, untuk mau berwawasan luas, untuk pantang menyerah, untuk mandiri, untuk berjiwa fighting gitu ya, dan beberapa sekat-sekat itu yang sebelumnya ada. Jadi nggak ada itu. Jadi aku pikir sangat bagus dan bahkan itu jadi momentum yang baik yang tiap tahun bisa kita tiap tahun bisa kita lihat, oh ini nih perjuangannya, oh ini nih perjuangannya, dan sampai saat ini pun juga nilai itu tuh masih terbawa dengan perempuan-perempuan saat ini gitu. Iya betul banget. Sepakat sih Kak. Jadi memang apa ya bisa dibilang tuh sepanjang itu adalah hak yang memang diberikan untuk perempuan ya jangan untuk kemudian ini ya tidak diberikan kedaulatan di situ gitu. Hmm. Menarik sih tadi
Ini juga Kak, aku highlight banget tadi kan kamu kayak lebih concern untuk hak berpendidikan ya gitu. Aku Mm. juga seperahu nih sama kamu antara laki-laki dan perempuan tuh baiknya memang sama-sama berilmu gitu. Yap. Tapi Kak, kalau misal untuk ini deh aku mau tanya ke kamu nih sebagai laki-laki kayak untuk urus. Waduh, ini kita ngobrol ya. Iya benar. Tapi kalau Oke. kalau untuk Kak urusan Mm-mm. mungkin bisa dibilang pekerjaan domestik gitu ya Ya. kayak memasak, terus menyapu, mengepel dan lain sebagainya lah intinya yang sifatnya itu Mm-mm. domestik gitu. Mm-mm. Kalau stigma di masyarakat kan yaitu menempel banget nih di kaum Hawa gitu ya. Oke lah mungkin kalau kaum Hawa mengerjakan gitu, tapi kalau bagi kaum laki-laki sendiri nih, terutama kamu deh gitu. Kira-kira Ya, bagus. mana kalau melakukan gitu? Kira-kira apa? Kira-kira gimana kalau kamu melakukan itu gitu nah? Oke. Sip. Kalau di aku ini di garis bawah ya, kalau di aku tidak mau mengeneralisir laki-laki gitu ya. Di akunya uh, noting noting nggak ada stigmatisasi pekerjaan terhadap gender tertentu gitu. Hmm. Apalagi hal-hal yang sifatnya tadi itu harus laki-laki nggak boleh gitu ya, kata-kata nggak boleh itu menjadi sesuatu hal yang membatasi banget tuh. Laki-laki nggak boleh I don't know ya, tapi di beberapa kondisi ada tuh bahkan tradisi, bukan tradisi ya, adat lah, kebiasaan kebiasaan yang laki-laki tuh nggak boleh nyapu di dalam rumahnya kalau ada perempuan gitu-gitu tuh. Ya itu sesuatu hal yang kayaknya di di akunya ya nggak seperti itu juga, tergantung bagaimana cara pandangnya kita antara antara orang yang ada di dalam rumah tersebut gitu ya dalam menyikapi itu. Tapi kalau secara pribadi ditanyain, aku nggak menstigmatisasi sebuah pekerjaan di gender tertentu. You should sapam gitu ya. Ya mungkin saya pemahamannya orang adalah harus laki-laki berotot dan lain sebagainya, nggak apa-apa juga. Yang penting dalam tanda kutip gini, aku tidak ada itu pemahamannya, tapi aku akan lebih melihat pada hal-hal yang berkaitan dengan kompetensinya gitu. Bagaimana sih sebenarnya orang-orang itu tuh punya kompetensi di situ atau enggak nih? Gitu. Itu aja. Aku nggak lihat apakah dia. Ya mungkin ada beberapa pekerjaan yang sifatnya ini harus diurus sama perempuan, harus diurus dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan domestik ya itu I think tidak tidak seperti itu juga. Gitu. Iya itu sih, Nggak setuju banget. apa-apa, Ya nggak Allah. apa-apa kok, nggak apa-apa kok, laki-laki masak gitu ya, nggak apa-apa kok. Hmm. Aku tuh selalu jujur li, aku tuh selalu juga menarasikan bahwa kok ada nih teman-teman, ada nih kesetaraan kesetaraan itu tuh selalu dibawa dari narasi teman-teman perempuan gitu. Sedangkan aku berpikir bahwa sebenarnya kesetaraan juga bisa dituntut oleh seorang laki-laki, dalam artian laki-laki bisa jadi koki kok gitu ya, bisa masak kok. Laki-laki apalagi laki-laki juga bisa ya, apalagi juga kalau di dalam agama yang mencuci dan lain-lain sebagainya itu kan laki-laki dan lain-lain sebagainya. Tapi yang hadir dalam dalam keadaan sosial kan berbeda. Jadi kupikir tuh bisa juga loh kesetaraan itu tuh datang juga dari seorang laki-laki. Iya betul kata si Allah. Takbir. Juga bisa apa, kami juga bisa bercerita gitu ya, bisa bukan hanya diam-diam aja tiba-tiba Iya, meledak. Enggak. itu menarik lagi juga lagi bener-bener karena kan emang biasanya nih ya kalau apa namanya stereotip di masyarakat itu yang sering bercerita itu kan perempuan ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan juga laki-laki itu boleh banget loh gitu untuk bercerita. Ya nggak sih Kak? Mm-mm. Ya itulah yang kita akan jauh ya membahas, tapi nanti session session itu kayaknya menarik untuk kita ulik gitu ya. Bagaimana standingnya antara laki-laki dan perempuan dalam memahami self-nya gitu ya, dan bagaimana stigma itu lahir di masyarakat. Tapi mungkin nggak akan kita bahas di momen hari ini karena itu agaknya akan panjang. Tapi secara secara garis besar itu juga tuh yang jadi concernku secara secara pribadi, karena semakin banyak kita mengkotak-kotakkan gitu ya, semakin kita tidak bisa ketemu gitu. Tapi semakin kotaknya itu dilebur gitu ya, tidak ada pemaksaan untuk mengkotak-kotakkan, semakin kita memahami bahwa peranku di sini
perannya orang lain di sini, perannya orang lain lagi di sini dan lain-lain sebagainya. Itu aja tuh. Tapi semakin banyak kita kotak-kotakan dan semakin saklek dengan kotak-kotak itu, keterhubungan kita itu akan semakin tidak tidak ada. Nah, itu yang kupikir ya nggak seseru itu dunia gitu, guys. Masya Allah, iya ya, keren keren. Menarik Hmm, emang kalau bicarain tentang emansipasi nih. Tapi Kak, aku pengen nanya deh Kak, nanti hmm, juga mungkin hmm. aku bakal bagi gitu ya dari akunya gitu kan. Sip. Eh, Kalau kita bicara Kartini itu kan Hmm, ini ya, apa namanya, lebih ke perempuan gitu ya. Aku tuh pengen yap. tahu deh, kalau misal di Kakak sendiri gitu ya, ada seorang ibu toh. Hmm, Nah, mungkin bisa dibilang kali ya, ibu itu juga adalah Kartini karena dari salah satu nilai-nilai yang dibawa oleh Kartini rasanya itu juga mungkin bisa jadi diterapkan hmm. oleh ibu ke anak-anaknya. Nah, kakak merasakan itu enggak dari seorang ibunya kakak gitu? Em, iya, kalau bicara tentang merasakannya, pastilah merasakan. Karena lagi-lagi em, perannya perannya ibu dalam mendidik gitu ya, itu tidak bisa kita kesampingkan. Pada kenyataannya, kalau kita menganut, ya kalau kita sedikit ambil narasi agama gitu ya, yaitu menjadi madrasah gitu ya, itu menjadi tameng pendidikan pertama dari aktivitas pendidikan gitu di orang-orang. Nah, aku pikir itu sangat relevan. Itulah kalau kita mau lihat Kartini secara nyata gitu ya. Kalau bukan sosok Kartininya gitu ya, sosok sosok orang yang bernama Kartininya, tapi kalau kita mau ambil itu menjadi sesuatu hal yang memang dilihat secara langsung, itu adalah sosok ibu gitu, mengajarkan kita bagaimana menyayangi gitu ya, bagaimana memberikan teladan gitu. Nah, tapi aku harus highlight gitu. Kebetulan, kebetulan di aku itu agak cukup berbeda nih. Tapi secara umum memang eh, itulah yang kurasakan gitu ya dari ibu. Aku eh, punya ibu kandung gitu ya, dan aku punya ibu tiri. Oh, rame berarti kak ya, Ya, seru. rame. Nah, dan jadi aku punya punya sense dari keduanya. Nah, bahkan kalau kita bicara tentang uh, sosok ibu ya, sosok ibu tiri, aku sebutnya ibu ya. Aku sebut kalau ibu kandung adalah mama, kalau ibu tiri adalah ibu. Uh, aku mau sedikit cerita. Ini akan ku singgung juga tentang Kartininya gitu. Banyak tuh stigma yang menganggapan bahwa ibu tiri itu adalah, apalagi mungkin kalau lihatnya di sinetron-sinetron ya, ada tuh stigma negatif yang hadir gitu ya. Tapi di secara personal, ini bukan bicara tiri dan bukan tiri, tapi ini bicara tentang tanggung jawab sebagai seorang ibu, tanggung jawab Hmm. sebagai seorang yang kebetulan waktu itu berdampingan suaminya adalah bapakku, dan beliau menyanggupi sebagai seorang ibu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak gitu. Jadi kupikir itu membuktikan secara pribadi di aku stigma-stigma yang ada di dalam masyarakat yang bilang ibu tiri ini enggak sama sekali. Aku berani pasang badan gitu ya. Nggak ada tuh hal-hal yang seperti itu. Nggak ada, karena pada kenyataannya kalau umpamanya beliau gitu ya, sosok perempuan ini memahami perannya menjadi seorang ibu, dia akan melakukan itu dengan baik, bahkan menjadi pelindung untuk kami juga sebagai anak-anak gitu. Itu peran-peran penting sih dari ibu, dan aku rasa itu jadi uh, sosok Kartini banget dalam kehidupan sehari-hariku. Gitu. Masya Allah, keren banget. Masya Hmm. Allah, keren keren kak. Itu gimana kalau di Kak Nurul? Karena kan di aku kan ada sedikit perbedaan ya gitu, karena memang aku lihatnya dari POV dua sosok gitu. Kalau di Kak Nurul gimana? Iya, kalau aku juga, aku mau cerita ya kak ya, Masya Allah. Jadi aku sih merasa banget ya apa yang kemudian apa namanya nilai-nilai yang dibawa oleh tokoh Kartini nasional gitu ya.
mm, itu terimplementasi dalam diri ibu aku, ibu kandungku gitu. mm, Jadi yang paling kerasa itu adalah ketika aku terutama gitu ya sebagai seorang anak diberikan kedaulatan penuh, kemerdekaan penuh untuk menentukan pilihan mana yang mau aku pilih sebagai tujuan hidup ke depan gitu. Kayak misal asik. waktu apa namanya dulu kerasa banget selepas, aduh ini jadi melo. Selepas SMP gitu ya mau Mm, masuk ke jenjang yang lebih tinggi putih abu-abu gitu kan, kayak nggak tahu ya mungkin ibu juga ngerasa anaknya udah besar nih gitu kan, udah bagus untuk lebih punya mindset yang mandiri gitu kan, jadi mm, apa-apanya kayaknya dia udah bisa nih menentukan sendiri gitu. Jadi ya di situ kalau dulu waktu masih SD ke SMP mungkin masih ada intervensi ibu tuh Kak buat menentukan sekolah mana yang mau aku masuki gitu. Tapi beranjak dari SMP menuju ke SMK gitu ya, aku udah ngerasain kayak bener-bener ibu tuh kasih kepercayaan ke aku untuk menentukan sekolah mana yang nantinya aku mau tuju gitu. Sama juga ketika lanjut lagi dari putih abu-abu ke bangku perkuliahan, di situ sebenarnya apa namanya untuk menentukan jurusan ya terutama yang kerasa banget tuh kayak aku tuh udah punya apa namanya pilihan untuk jurusan yang mau aku tuju gitu kan, cuma mm, memang ada di persimpangan gitu. Nah jadi beberapa kali minta arahan sama ibu gitu kan, sama bapak atau orang tua terutama kira-kira bagusnya tuh yang mana gitu. Terus mereka sebenarnya ada sih ngasih rekomendasi, tapi nggak yang maksa gitu, nah Kak harus masuk ke kemauan dari mereka gitu. Jadi benar-benar dikembalikan ke anaknya sambil diberikan pandangan kalau nanti kamu ambil ini, mungkin pertimbangannya akan seperti ini gitu. Jadi baik. apa ya? Kayak benar-benar udah dikasih yaitu kedaulatan, kemerdekaan untuk ya udahlah apapun nanti konsekuensi dan resikonya, biarlah itu menjadi proses pembelajaran untuk Ya, anaknya kayak gitu betul. sih. Nah, aku highlight tuh Kak, bicara tentang kedaulatan benar, dan juga bicara tentang memberikan tadi tuh yang Kak Nurul sempat mention di akhir, pembelajaran. Itu tuh jadi Hmm, penting banget tuh karena ketika kita memberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan, itu tuh menjadi sesuatu hal yang besar untuk dipelajari, entah itu bagus ujungnya gitu ya, dia sesali atau dia banggakan ataupun tidak, bahkan dia akan sesali nantinya. Itu tuh menjadi sesuatu hal yang bukan bicara tentang ujungnya, tapi bicara tentang proses pengambilan keputusan dan belajar dari proses pengambilan keputusan itu. Dan itu sangat real tuh dan menarik. Iya. iya kayak gitu Kak, itu kerasa banget sih Bang. Apalagi yang Hmm, ini kan aku kan dulu SMK itu jurusannya bukan yang pada saat aku ambil di perkuliahan gitu nah Kak. hmm, Jadi hmm, kayak ada mungkin kekhawatiran tersendiri gitu ya buat hmm, ibuku kalau misal nggak lanjut nanti kira-kira anaknya mampu dan sanggup tidak ya untuk memulai di lembaran yang baru gitu. Nah, hmm, hmm, hmm. jadi ya mungkin lebih ke situ aja sih. Tapi untuk apa namanya penentuan keputusan finalnya itu memang diserahkan ke aku gitu. Alhamdulillahnya itu sih aku syukuri dari implementasi nilai Kartini yang ada di dalam diri ibu aku kayak gitu Kak. Asik, Masya Allah. Mantap, 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 mantap. Itu jadi hal yang Jadi ada cukup ada dek- kira-kira Kenapa? kalau dari kamu sendiri ada lagi nggak kira-kira? Kalau dari aku, sosok-sosok yang punya nilai-nilai Kartini gitu ya. em, Sebenarnya banyak ya. Karena aku tuh tipikal orang yang eh, melihat hal sederhana menjadi hal yang cukup bermakna gitu. Contoh nih, aku melihat Kartini juga di salah satu sosok guru, gitu ya. Aku melihat banyak loh ibu nih, para mama, apalagi di sekolahku saat ini, mama-mama nih, mama-mama yang memang eh, apa namanya menjadi seorang guru, diamanahkan menjadi seorang guru, harus mendidik murid-muridnya tanpa mengenal lelah gitu ya. Itu tuh jadi sesuatu hal yang kayak semangat untuk memberi dampaknya, semangat untuk ngajarin anak murid, itu tuh menjadi sesuatu hal yang sangat ada di nilai-nilai Kartini gitu. Sama ada satu momen juga deh, aku mau share gitu, waktu aku di Sumatera,
Ada salah satu single parents gitu ya, orang tua, karena kebetulan suaminya sudah meninggal, satu orang itu tuh menghidupi dua anaknya itu cowok. Kayak Hmm. aku lihat betapa betapa beliau gitu ya mengambil peran dalam proses pencarian nafkah gitu ya, kayak harus menjual, tapi tidak pernah tuh, karena aku sering banget ke rumahnya gitu ya, bahkan aku sering tiba-tiba dianterin makanan oleh anaknya. Dan tiba-tiba anaknya tiba-tiba datang bawa kue ke kosan, ke tempat tinggalku gitu, bawa makanan gitu. Sesekali aku memang datang ke rumahnya untuk melihat secara langsung bagaimana sih si ibu ini. Jadi mengambil peran untuk mencari nafkah, memikirkan bagaimana sih sebenarnya ini anak-anaknya akan seperti apa, karena anaknya waktu itu tuh ada yang SMA, ada yang SMP gitu. Jadi memikirkan bagaimana keberlangsungannya. Jadi tetap survive tuh. Jadi kupikir pun pasti ada kendala dalam kehidupannya gitu. Tapi kan dia tidak berhenti gitu ya. Dia tidak menyerah Hmm. tuh. Tidak, dia pantang menyerah untuk, dia ada dalam keadaan seperti itu saat ini, yang harus dia lakukan tidak meratapi dan tidak terlalu banyak mengeluh, meskipun aku pasti tahu dia pasti mengeluh juga gitu ya. Tapi tidak tidak berhenti tuh dia melakukan dan mengusahakan. Itu tuh sangat sangat relate banget dengan nilai-nilai Kartini gitu. Gitu. Masya Allah. Itulah ya kayak ibu tuh emang benar-benar pengorbanan itu ya apa ya nggak bisa dibalas aja jasanya sampai akhir Mm-mm. hayat anaknya gitu. Betul, betul, Masya betul. Allah. Keren banget sih. Eh terus Kak, kalau untuk di apa namanya di kamu sendiri tuh Kak, Mm-mm. apa namanya mandang nilai-nilai yang dibawa dari tokoh Kartini ini, kira-kira ada tidak ya yang bertendensi untuk apa ya mungkin melukai atau menyaingi gitu sosok daripada kaum lelaki. Ini kayak Ada nggak nih? ini Ini pertanyaan banget. pertanyaan ini kamu jebak aku ya? Ayo teman-teman, apa? Mari kita berkumpul. Iya, ini kayak Enggak, pertanyaan enggak. pertanyaan CPNS ini ya. Mana nggak ada pilihannya lagi. Iya. Tapi so far jujur lah ya Kak, di aku secara pribadi, karena mungkin masih pendek juga pemahamannya gitu ya. Tapi ya aku juga beberapa kali juga ngebaca bagaimana proses perjuangannya, apa-apa nilai yang dibawa gitu ya. Tapi uh, kalau nilai-nilainya, eh, eh, kalau itu masih ada dalam koridor-koridor kebaikan dan pada kenyataannya yang dibawa adalah koridor kebaikan, secara personal aku sangat mendukung itu. Jadi tidak ada tendensi untuk kayak anti nih terhadap terhadap itu, enggak gitu. Karena hal-hal yang berkaitan dengan contoh nilai mandiri. Oh, pada kenyataannya kita nggak bisa membeda-bedakan, memisah-misahkan. Oh, si perempuan tidak bisa mandiri. Wah, ya enggak. Teman-teman perempuan juga bisa mandiri. Toh pada kenyataannya banyak juga tokoh-tokoh saat ini, teman-temanku saat ini yang survive sendiri, dan bahkan kalau bicara tentang apple to apple kan banyak teman-teman perempuan yang sukses juga dengan kemandiriannya. Dan itu so far aman dan bagus malah gitu. Ada juga nilai-nilai apa lagi namanya, nilai-nilai berjuang gitu ya. Oh, sekarang banyak banget juga tokoh-tokoh perempuan yang memang influence banyak orang gitu. Ya Ada bahkan kalau bicara tentang jurnalistik, ada Mbak Najwa Shihab Allah. gitu ya. Mbak Najwa Shihab dan beberapa tokoh-tokoh perempuan yang lain yang benar-benar berhasil menginfluence orang gitu. Jadi kurasa nggak ada sih nggak ada sih tendensi yang kayak anti nih, nggak, secara pribadi kalau aku nggak gitu. Tidak ini ya berarti kayak merasa disaingi ya kayak. Masya Allah. Enggak, kecuali kalau contoh aku mau ngambil peran ibu, peran seorang perempuan untuk mengandung, enggak bisa tuh. Enggak lah, kalau itu udah menyalahi fitrah itu. Eh, iya kan ya, tiba-tiba ada sosok perempuan gitu ya, perempuan yang let's say suatu saat nanti mau ambil kesetaraan dari sisi-sisi
tiba-tiba mau jadi imam di masjid gitu untuk memimpin semua laki-laki, yang jangan, enggak. Itu maksudnya hal-hal yang seperti itu gitu. Iya, Selama benar-benar. selama itu masih dalam koridor yang memang benar-benar apa lagi namanya, nilai-nilai kebaikan yang dibawa, so far secara personal itu sangat nggak apa-apa, nggak ada tendensi untuk yang bilang "Ih, bersaing dan lain-lain", enggak. Iya, benar-benar. Jadi berdaulat dalam koridor fitrahnya masing-masing. Mari kita saling mendukung gitu kan. Yo, sama mendukung sama ya memahami aja. Gimana ya? Aku sedikit mau menyampaikan ini gitu. Ya toh pada kenyataannya memang ada segmented tertentu. Ada memang hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan. Kita harus akui. Ada perbedaan nih perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Tapi bukankah perbedaan itulah yang membuat kita akan saling mengisi gitu. Jadi kupikir itulah yang jadi sesuatu hal yang memang kita harus hargain. Itu tuh Hmm. kalau semuanya mau apa namanya ya, tunjuk angka satu semua, ya nggak bisa juga dong, harus ada angka dua. Gitu, harus ada angka tiga dan lain-lain sebagainya. Jadi ya itu yang menarik tuh, memahami bahwa perbedaan itu diciptakan untuk saling mengisi ruang, itu menjadi sesuatu hal yang harus dipahami gitu. Masya Allah. Iya. Iya, Oke deh iya. Kak, itu tentang itu ya, tentang Kartini ya. Meskipun dengan semangat Kartini sekarang, itu kan nggak ada kata lelahnya ya, nggak ada tuh frekuensi yang kayak pertanyaannya adalah masih relevan nggak ya nilai-nilai Kartini di sekarang? Bukan relevan lagi, bahkan teraplikasi gitu. Itu yang kulihat. Bagaimana pandangannya Kak Nurul tentang itu? Iya, bener banget dong. Dari apa namanya? Aku personal gitu kan. Hmm. Karena aku juga perempuan nih. Oh iya ya, Kayak aku lupa. kayak iya bener banget yang tadi ter-highlight di awal tentang menuntut ilmu gitu, tolabul ilmi Kak. Jadi ngerasa aja kayak sebagai perempuan gitu ya, tidak lagi bukan tidak lagi, saya tidak pernah merasakan sebenarnya di era aku, tapi alhamdulillahnya kayak maksudnya dapat kesempatan untuk bisa Hmm. belajar bahkan sampai menuntut ilmunya itu alhamdulillah yang tinggi gitu nah Kak. Jadi benar-benar kesempatannya itu sama, nggak hanya dirasakan oleh laki-laki, tapi kami pun sebagai perempuan tuh juga apa ya punya punya kesempatan yang sama lah sama laki-laki kayak gitu Kak. Siap. Dan semakin banyak kan para Kartini-Kartini yang hadir di zaman hari ini gitu ya, dan membuktikan bahwa ya lagi-lagi tuh influence-nya gitu. Ini yang bisa dikerjakan, ini dampak yang dihasilkan gitu. Mantap, 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 mantap. Masya Allah. Mungkin kakak ada satu narasi khusus gitu yang mau dipersembahkan untuk Kok tiba-tiba apa ya? nembak kayak gitu ya? Kita tidak main lapor Pak ya. Masya Allah, gimana nih Kak? Ada nggak satu narasi spesial nggak pakai telur? Wih, karetnya dua ya. Warna merah. Terus ada tulisannya. Kenapa harus pakai Eh, karet kalau ada tulisannya ya? Oke, ya. sebenarnya kalau bilang adanya, ya mungkin pesan sih sebenarnya. Pesan aja untuk teman-teman di luar sana gitu. Toh pada kenyataannya memang benar ya. Kita nggak bisa tampilkan masih banyak stigma-stigma tentang pengotak-ngotakan antara laki-laki dan perempuan, perannya apa, eh, dan beberapa hal yang berkaitan itu. Gitu. Tapi kita juga harus mengakui bahwa semakin banyak kita belajar gitu ya, semakin peran-peran itu tuh bisa kita pahami dalam bentuk kerjasama. Kamu bisa apa, aku bisa apa. Kamu bisa Hmm. belajar apa, aku bisa belajar apa. Itu kuncinya tuh. Memahami bahwa aku bisa belajar apa, kamu bisa belajar apa. Jangan jangan menarasikan bahwa apalagi khusus teman-teman perempuan terpundung dengan sesuatu hal yang kayaknya ini nggak bisa kulakuin deh karena ini apa namanya, aku perempuan gitu. Itu tuh jangan tuh. Uh, jangan memikirkan itu. Lakukan apapun yang mungkin teman-teman anggap itu menjadi sesuatu hal yang baik dan itu mungkin kamu cita-citakan, itu lakukan aja, nggak usah ada narasi penyangkalan diri yang memang bilang kayaknya aku nggak bisa deh karena aku perempuan, nggak usah.
you should to belajar untuk memahami itu dan semangat untuk melakukan dan mewujudkannya. Gitu. Masya Allah, perempuan tidak sama dengan lemah gitu ya kayak. Nah, Keren, keren, keren. Aku mungkin mau bagi satu narasi juga ya kayak kalau tadi hmm, kakak spesifik ke Kartininya gitu ya, aku mau coba spesifik untuk ke ibu gitu. Kan kita harus saling melengkapi tadi katanya tuh. hmm, hmm, hmm. Ya aku mau kasih satu narasi ya. Satu narasi yang terus digaung dari generasi ke generasi selanjutnya adalah Hmm. tentang bangsa manusia dari keturunan Hawa, yang oleh Sang Kuasa diletak surga tepat pada kakinya. Namanya pun disebut 3 kali mendahului ayah. Mengandung, melahirkan, dan menyusui bukanlah kemudahan perkara. Namun olehnya, dengan kasih dan sayang, dilakukan dengan mulia. Sekalipun mestinya bertaruh nyawa. Dialah ibu, seorang wanita, seorang Kartini sesungguhnya. Sepenggal pesan untuk sesiapa, mari saling mendukung, melindungi, menghormati, dan menjalankan peran secara fitrah. Semoga terbentuk generasi yang berdaulat tanpa melupakan adab. Itu Kak. Iya. Cuk, 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 cuk. Mantap, 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 mantap. Aku tadi kasih nih jempol nih. Ada tuh kalau di apa di Zoom tuh yang jempol naik ke cuk, cuk, cuk. Diri aja. Baik, Kak, Masya Masya Allah. Allah. Iya. Gitu aja. Menarik banget bicara tentang nilai-nilai Kartini gitu ya di Hari Kartini, apalagi juga sosok ibu yang sangat menunjukkan nilai-nilai Kartini itu di kesehariannya kita. Mungkin teman-teman yang lain juga punya sosok-sosok Kartini gitu ya. Ya Ya, mungkin bangga nanti dibaca ya. bisa di-share juga teman-teman yang punya sosok-sosok Kartini yang ada di sekelilingnya, ibu, kawan, guru, Kakak, atau siapa, adik. kakak, adik, nenek gitu ya. Atau siapa tahu Betul. memang benar-benar neneknya adalah Kartini. Ya benar. Sekarang nama ya. Gitu boleh boleh tuh nge-share dan mungkin ada kisah gitu ya, ada kisah ataupun nilai yang pernah diajarkan secara langsung atau boleh di-share banget tuh supaya kita juga punya pandangan-pandangan lebih luas lagi tentang bagaimana sih sebenarnya nilai Kartini ini di kehidupan masyarakat saat ini. Gitu. Kita bisa belajar lebih lah ya untuk upgrade Hmm. diri gitu, teman-teman. Oke, siap. Mungkin itu ya, Kak Nurul. Ini udah berapa Ya, menit ya? Udah lama juga prosesnya kita cerita-cerita. betul Mudah-mudahan betul. dari apa yang kita ngobrolin itu menjadi momentum juga untuk kita lebih banyak mengingat perjuangannya Kartini ini seperti ini dan sosok-sosok Kartini itu masih ada loh sampai dengan hari ini. Gitu. Betul sekali. Ya, oke deh kalau gitu. Teman-teman terima kasih banyak ya udah mendengarkan, menyaksikan gitu ya. Semoga apa yang kemudian kita sampaikan bisa bernilai manfaat dan juga hikmah. Gitu ya Kak Ah, ya. siap. Oke deh. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dengan topik yang menarik dan lebih banyak tawa yang hadir dan jangan lupa mudah-mudahan tetap bermanfaat. Bermanfaat, benar. Terima kasih.